Ansor juga masih banyak. Jangan coba-coba tes ombak deh. Jangan. Kita itu ya di sini tuh udah siap. Kalau cuman parang semuanya itu udah siap. Cuman kita itu komando, apa yang diperintahkan ini negara hukum. Kata aparat nggak boleh ya nggak boleh. Kita nggak pakai kekerasan. Kalau mau tabayun yang bener gitu loh. Tuh. Ya, itu ada dari saudara-saudara Patriot Garuda Nusantara, terus dari teman-teman Ansor dan Banser. Makanya nggak usah terprovokasi yang lain, nggak usah bawa-bawa masa, jangan mau ikut terprovokasi. Kalau cuman perang-perangan itu, ini teman-teman semua udah siap parang semua. Cuman kita orang taat hukum nggak melakukan seperti itu. Apalagi ulama-ulama kami nggak mengajarkan seperti itu, ya. Kalau mau tes ombak, dipikir-pikir lain kali, nggak usah kayak begitu, ya. Udah ada komandan-komandan tuh dari Bagan Rusa, dari Ansor, Banser, semua dari semua elemen masyarakat ada semua di sini. Ada para ustadz, para kiai juga ada di sini semua. Tuh. Ada istirahat, ya. Pada waspada terhadap provokasi. Ini ada guru saya juga ada di sini tuh. Saya ini, ya. Nah, ini komandan-komandan ini. Parangnya mau siapa parangnya, Pak? Ya. Oh, parangnya wis siap, cuman nggak boleh. Kata bapak-bapak polisi nggak boleh. Jadi kalau ada orang yang rusuh, coba cari-cari masalah, kelar wis toh. Janganlah, jangan. Jangan mau kita diadu domba. Kalau cuman gelut itu walah senengane hobine iki. Hobi? Boleh. Iki lho Bang Jokepo, masyaallah. Nggak usah tes ombak deh. Pripun, Pak? Enenge kok siap ora ono legine. Lah pacule mun siap. Gaspol, remblong. Blong iki gaspol. Nyadong tamune rawani teko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, video yang sudah kita simak itu menjadi bukti bahwasanya label atau sebutan Wahabi itu bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, akan tetapi ditujukan kepada siapapun mereka yang mendakwahkan kebenaran, mereka yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga sebutan Wahabi sebagai pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hanyalah sebuah propaganda, sebuah penggiringan opini agar bisa dibenarkan tindakan mereka di dalam memprovokasi kaum muslimin. Sebagai contoh kerusuhan atau kericuhan atau perseteruan puat pleret dengan sebagian kaum muslimin. Mereka masih membawa-bawa nama FPI, padahal FPI itu adalah ormas yang sudah dibubarkan. Tapi kelompok liberal masih juga membawa-bawa nama FPI untuk melabeli sebagian kaum muslimin untuk membenarkan tindakan mereka di dalam mempersekusi, menyerang kepada sesama kaum muslimin. Tapi ketika ada yang membawa isu PKI, tokoh mereka ada yang memuji pentolan PKI, mereka acuh, tidak memperdulikan. Mereka menganggap bahwa PKI ini hanyalah isu. PKI sudah bubar. Dan PKI tidak ada lagi. Tidak perlu dibahas. Karena itu sudah tidak ada lagi. Dan kembali, mereka pun menyudutkan kaum muslimin yang tidak pro dengan segala sesuatu yang berbau PKI. Dan mereka pun berhasil menutup-nutupi kasus isu-isu PKI yang selama ini beredar. Memang begitu orang-orang liberal. Mereka seolah-olah sebagai pejuang Islam. Tapi pada hakikatnya mereka tidak suka dengan syariat Islam. Ketika ada muslim yang berdakwah dengan asas Al-Quran dan Sunnah, kemudian terjadi berbeda faham dengan mereka, mereka langsung antipati. Mereka berikan sebutan-sebutan buruk, semisal mereka sebut dengan Wahabi. Bahkan mereka tidak segan-segan menolak kajian, membubarkan kajian, menutup masjid, membakar pondok pesantren. Tapi dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Syiah, dengan orang-orang yang mereka itu gemar bermaksiat, bahkan pentolan-pentolan kemaksiatan, mereka mesra. Mereka mau menjaga gereja. Kegiatan-kegiatan ibadah orang-orang kafir mereka kawal, mereka jaga. Padahal jelas-jelas orang kafir itu menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada cerita orang yang kafir tidak menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang paling besar.
Kezoliman yang paling besar. Dan tidak ada orang kafir yang tidak menghinakan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Tapi mereka bisa mesra dengan orang kafir. Ketika Al-Quran dibakar oleh orang-orang kafir, mereka juga mendiamkan. Seolah-olah mereka adalah manusia yang paling bijak. Mengatakan Al-Quran tidak akan menjadi hina karena dibakar oleh orang kafir. Tapi ketika tahlilan disentil, disebut sebagai bid'ah, mereka seperti orang kesurupan. Mereka marah, tidak terima. Bahkan mereka tidak segan-segan menjegal kajian-kajian, menutup kajian-kajian, menolak kajian-kajian ustadz-ustadz yang mereka sebut sebagai kelompok Wahabi, kelompok yang tidak pro dengan perkara tahlilan. Padahal jelas-jelas acara tersebut adalah acara bid'ah, dan mereka pun mengakui bahwasanya itu adalah bid'ah, meskipun berdalih dengan mengatakan itu adalah bid'ah hasanah. Akan tetapi akhirnya juga semakin jauh mereka menyebutnya sebagai sunnah. Tahlilan itu adalah sunnah. Entah sunnah siapa. Di sisi lain mengatakan itu adalah bid'ah hasanah, akan tetapi di sisi lain mereka yang mengklaim bahwasanya itu adalah sunnah. Dan memang begitu. Ketika sudah terpapar virus-virus Syiah dan liberal, akal dan pikiran itu menjadi sumber landasan untuk berbuat, untuk beramal. Sehingga ketika ada syariat yang bertentangan dengan akal dan hawa nafsu mereka, maka mereka tentang. Dan mereka rela untuk berperang dengan sesama muslim, terutama muslim yang taat. Kaum muslimin yang gemar bermaksiat itu menjadi teman mereka. Dan itulah bahayanya pemahaman liberal. Mereka menginginkan manusia ini bebas. Bebas tanpa aturan agama Islam. Agama Islam mereka nilai sebagai tali kekang yang sangat menyulitkan. Hukum-hukum Islam bagi mereka adalah hukum-hukum yang sangat ekstrim, sangat radikal, tidak manusiawi dan sebagainya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan anak keturunan kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti itu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksudnya dulu? Kalau yang dimaksud dengan pemikiran terbuka itu adalah pemikiran liberalis, semuanya boleh, semuanya benar, maka saya akan bertanya kepada Anda, jika yang dimaksud pemikiran terbuka itu adalah semua benar, semua orang benar, mau pijak agamanya apapun benar, saya akan bertanya kepada Anda, kenapa lomba itu diadakan? Jawab pertanyaannya. Hah? Kenapa lomba itu diadakan? Nggak usah, semua itu pengen baik, Pak. Kasih hadiah itu 1000 peserta lomba lari. Kenapa lomba diadakan? Cari yang menang. Berarti ketika bicara cari yang menang, berarti di situ ada apa? Aturan-aturan, ada kriteria-kriteria, ada tolak ukur untuk menentukan siapa yang menjadi terbaik, kapan dia akan menjadi terbaik. Itu ada aturannya, Pak. Di perusahaan, kalau semua karyawan itu dianggap karyawan the best, besok perusahaan itu tutup dan bubar, Pak. Adakah perusahaan yang menganggap semua karyawannya itu benar dan the best, benar semua? Tidak ada. Kenapa kita berpikir seperti ini ketika kita bicara tentang dunia, tapi ketika bicara tentang agama, kita buang konsep pemikiran seperti itu. Ini dualisme dalam berpikir. Tak benar ini, Pak. Kenapa Anda makan? Anda mengatakan ini makanan enak, ini makanan tidak. Yang menjadi juara dalam lomba masak hari ini adalah ibu ini dan bapak ini. Kenapa Anda tidak mengatakan seperti dulu kita masih kecil ada menggambar Pak Tino Sidin? Bagus. Bagus. Kenapa nggak semua begitu, Pak? Ingat dulu ada Pak Tino Sidin, Pak. Hah? Kenapa nggak ada semua, Pak? Bagus. 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 Kenapa nggak begitu? Kalau semua bagus, nggak usah sekolah.
Nggak benar. Lo berpikir dari mana? Logika berpikir apa? Dan contoh-contoh yang banyak. Kemudian jawaban yang kedua, kalau yang dimaksud pemikiran terbuka adalah pemikiran liberales begini, kalau gitu ngapain Allah mengutus para nabi dan rasul? Buat apa Allah mengutus nabi dan rasul? Buat apa Allah menurunkan kitab suci? Untuk apa Rasulullah berjuang? Untuk apa para sahabat berjuang? Untuk apa mereka para ulama dulu berjuang? Untuk apa para ulama-ulama Indonesia dulu berjuang membela rakyat, membebaskan mereka dari penjajahan? Siapa yang membebaskan penjajahan dari negeri kita ini? Para ulama, para kiai. Dari masjid mereka dulu berjuang. Untuk apa? Kalau mereka semua dianggap benar, untuk apa Rasulullah berjuang? Al-Quran diturunkan. Kalau memang semua itu dianggap benar, logika berpikir dari mana? Ngapain sebuah negara membuat undang-undang? Ngapain sebuah negara membuat lembaga legislatif? Lembaga ini, lembaga itu? Buat apa? Buat apa pemerintah membentuk sebuah lembaga hukum? Kalau semua itu akhirnya dianggap benar, buat apa dan buat apa? Kalau toh semua itu adalah kecap nomor 1. Coba berpikir pakai logika akal sehat. Jangan pakai berpikir logika setan. Kalau yang berpikir terbuka adalah apa? Menghargai, menghormati orang, menyayangi orang. Iya, saya akan sayangi orang. Jangankan orang, anjing saya sayangi, Pak. Apa? Tuntunan Rasulullah. Kalau ada burung hinggap di tanaman kalian, lalu burung ini mematok biji-biji kalian, kata Rasulullah apa? Biarkan, jangan diusir, itu sedekah. Masya Allah, kasih sayang apa yang ada dalam Islam, Pak? Islam tidak boleh mencela orang, mencaci maki orang, mencibir orang. Orang yang berbuat zina pun tidak boleh dicela di zaman Rasulullah. Ketika perempuan dari suku Juhaina berbuat zina, dirajam sampai mati, dihina oleh seorang sahabat, marah Rasulullah. Ketika ada seseorang dicambuk karena minum minuman keras, ada satu orang yang mencelanya, marah Rasulullah SAW. Inilah Islam, Pak, tidak boleh mencela orang. Artinya apa? Islam itu menyebar kasih sayang kepada orang lain. Kalau yang dimaksud terbuka itu ini, iya. Ini artinya apa? Kita berpegang teguh dengan syariat kita. Tapi bukan berarti kita seperti harimau yang lapar. Enggak. Sederhana. Tabassumuka fi wajhi akhikal muslim. Senyum aja sedekah, Pak. Nah, inilah apa yang dimaksud dengan pemikiran terbuka. Yang pertama atau yang ini?